diperkirakan untuk tahun 2021 gitu ya. Oke. Nanti sambil dipahami anunya ini ya, apa namanya, kebijakannya ini ya. Nanti baru kita buatkan, menerjemahkan kebijakannya itu. Nah, teorinya nanti dibaca ya, teorinya. Saya jelaskan ininya, kebijakannya. Yang pertama, gaji karyawan gitu kan, ditetapkan dalam jumlah tertentu untuk setiap bulannya, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi maupun penjualan pada bulan yang bersangkutan. Jadi dia gajinya itu udah gaji bulanan. Itu adalah 9.900.000 ya. Gajinya 9.500.000. Yang terdiri dari sekretaris itu adalah 3.600.000. Keuangan itu 3.300.000 dan rumah tangga 3 juta. Ini gajinya. Kemudian untuk periode berikutnya setiap 4 bulan naik 12,5%. Jadi nanti 4 bulan berikutnya nanti gaji itu dinaikkan 12,5%. Berarti bulan Mei nanti naiknya, Mei sampai Juni. Itu yang pertama. Yang kedua, besarnya biaya bahan untuk administrasi masing-masing bagian di bagian administrasi ditetapkan sebagai berikut. Ini bukan April ya, tapi ini bulan Juni ya. Jadi biaya bahan itu di bagian administrasi itu yang pertama bagian sekretaris. Bagian sekretaris itu dia punya biaya tetapnya adalah 225, bagian keuangan 180, bagian rumah tangga itu 225. Dan untuk masing-masing bagian ditambah setiap produksi ya. Masing-masing setiap produksinya setiap bulannya sebesar 0,5. Jadi 225 ini ditambah 0,5 kali dengan produksinya. Berapa produksi X atau produksi Y-nya. Berikutnya setiap 4 bulan naikkan nanti 0,25. Jadi nanti bulan Mei nanti ini naik jadi 0,75 itu. Jadi misalnya sekretaris ini 225 ditambah dengan 0,5 dikalikan dengan produksinya. Ya. Yang kedua, kebijakannya. Yang ketiga, besarnya biaya pemeliharaan gedung. Ingat ini. Pemeliharaan gedung bagian administrasi bulan Januari sampai bulan Juni 2021 ya. Kan sebesar 100.000. Jadi pemeliharaan gedung itu ada 100.000. Kemudian ditambah setiap bulannya itu adalah 1,5 per jam tenaga kerja langsung. Jadi upahnya itu pemeliharaan gedung itu 100.000 ditambah 1,5 per tenaga kerja langsung. Sedangkan alokasinya masing-masing sekretaris itu gitu ya. Sekretaris itu 40%. Bagian keuangan itu dapat 30% dan bagian rumah tangga itu dapat 30%. Itu alokasinya. Kemudian pemeliharaan alat. Pemeliharaan alat untuk masing-masing bagian administrasi ditetapkan 30.000. Jadi alat itu 30.000 setiap bulannya ditambah Rp1 per jam tenaga kerja langsung untuk periode jam tenaga kerja langsung ya. Jadi 30.000 ditambah Rp1 per jam tenaga kerja langsung. Nanti lihat anggaran jam itu diambil dari jam tenaga kerja. Sedangkan kemudian untuk periode berikutnya ditambah 2,5. Jadi periode berikutnya 4 bulan berikutnya ya, bulan Mei. Sedangkan distribusinya adalah dibagi sama. Jadi sekretaris, keuangan sama rumah tangga itu dapat sama, dibagi sama. Jadi langsung aja dibagi 3 nantinya. Nah, ini yang kebijakan yang keempat. Kebijakan yang kelima adalah nih, ya, di bagian administrasi ini ada biaya listrik yang dikeluarkan sebesar 350.000. Langsung didistribusikan ke sekretaris itu 40%, ke keuangannya adalah 30%, ya. Keuangannya 30% dan rumah tangga itu adalah 30%. Jadi 350 tinggal kalikan persentasenya masukkan ke bagian masing-masing. Kemudian yang nomor 6, dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus ditetapkan bahwa bagian depresiasi gedung
Nah, depresiasi gedung tahun 2021 itu ya sebesar 900.000 ya setiap bulannya. Ini nih. Jadi 900.000 itu setiap bulannya. Ya. Ini 900.000 ini merupakan biaya bersama. Jadi maksudnya bersama ini adalah biaya ini ditanggung oleh beberapa bagian yang ada di perusahaan. Nah, alokasinya itu bagian pabrik, bagian administrasi, dan bagian penjualan ini mereka akan membagi beban. Ya. Kemudian bagian administrasi itu ke bagian beban itu adalah sebesar 15%. Ini bagian ini administrasi ini dapatnya 15% dari 900.000. Kemudian dari 15% ini ya bagian sekretaris dapat 40%, bagian keuangan dapat 30%, dan bagian rumah tangganya dapat 30%. Itu distribusinya. Kemudian yang nomor 7 kebijakan ini. Nih. Sama. Ini ya. Depresiasi alat itu yang ada di bagian administrasi itu ada sebesar 595. Kemudian langsung dibagi. Sekretaris itu dapat 20%, keuangan dapat 55, rumah tangga dapat 25%. Ya, ini untuk yang depresiasi alat. Sekarang ini adalah contoh tabel yang bisa kita buat untuk membuat anggaran biaya administrasi. Ya. Nah, setelah kita buat nanti anggaran administrasi ini, kita nanti ada lagi namanya schedule pembebanan biaya administrasi ini ke masing-masing produknya, gitu ya. Oke, coba jelaskan, saya pindahkan ke Excel dulu ya. Sambil dicek nanti anunya, kebijakannya tadi kita anukan ke Excel-nya. Januari ya. Ada gaji karyawan. Gaji karyawan tadi kan ada 9.900. Bagi rumah tangga. Ini untuk rumah tangga ditambah ada 225 ditambah 0,5 akan produksi X ditambah produksi Y. Ini adalah untuk biaya bahan. Jadi di bahan itu ada variabel. Kemudian pemeliharaan gedung. Ini tadi pemeliharaan gedung tadi adalah 100.000 ya. 100.000 ditambah 0,5 jam tenaga kerja langsung. Jadi 100.000 ditambah 0,5 kali jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung itu yang mana ini loh? 162.000 ini loh. Januari, ini nanti Februarinya.
Ini Januari, ini Februarinya nanti. Jadi rumusnya itu adalah 100.000 dikali dengan jam tenaga kerja langsungnya. Kemudian bagian administrasi sekretarisnya dapat berapa persen? Dia dapatnya bagiannya adalah 40%. Kemudian keuangan dapat 30% dan bagian rumah tangga dapatnya 30%. Kalau ada yang ngerti tanyakan ya. Kemudian pemeliharaan alat. Pemeliharaan alat tadi dikatakan bahwa 30.000 ditambah 1 dikali jam tenaga kerja langsung. Baru dibagi sama, berarti kan bagi 3 karena di 3 bagian saja. Jadi 100.000 ditambah 1 kali dengan jam tenaga kerja langsung, bagi 3. Jam tenaga kerja langsungnya tadi ya ambil yang ini, 162.000 ini. Ya, bagi 3 langsung dapat adalah di administrasi. Jadi angkanya sama, karena ini bagi 3 rumusnya berarti sama. Gitu. Sekarang listrik. Listrik tadi adalah 350 di beban bagian administrasi itu langsung distribusikan saja. 40% bagian keuangan, kemudian 30% bagian 40% bagian sekretaris, 30% bagian keuangan, dan 30% lagi bagian rumah tangga. Kemudian depresiasi gedung. Nah, depresiasi gedung tadi kan dipakai secara bersama itu. Biaya penyusutannya per bulan itu adalah 900.000. Dari 900.000 tadi per bulan, bagian administrasi ini kebebanan itu adalah 15%. Nah, dari 15% itu, bagian sekretaris dapat jatahnya 40%. Kalikan 40%. Kalau di sini dapat jatahnya 30%. Keuangan. Dan rumah tangga pun dapat 30%. Gitu ya. Nih. Sekarang depresiasi alat. Nah, depresiasi alat sendiri di bagian administrasi itu karena pemakaian itu hanya di bagian administrasi, beda dengan gedung-gedung tadi kan dipakai secara bersama-sama tuh, bagian penjualan juga makai di sana, bagian produksi juga makai, administrasi juga makai, kan banyak yang makai. Itu maka dibagi tadi kita dapat jatah 15%. Sedangkan depresiasi alat ini hanya khusus digunakan di bagian administrasi saja. Besar penyusutannya itu adalah 595.000. Kemudian didistribusikan. Sekretaris itu adalah 20%, ya. Keuangan itu adalah 55% dan bagian rumah tangga adalah 25%. Nah, setelah kita selesai ini, kita jumlahkan baik jumlah masing-masing biayanya maupun masing-masing bagian sini, bagian sekretaris, keuangan atau rumah tangga. Nah, kita udah bisa menyelesaikan membuat biaya administrasinya. Sekarang biaya administrasi ini kan harus kita bebankan karena kita punya 2 produk gitu, produk X sama produk Y gitu kan. Nah, kalau dia punya 2 produk X sama produk Y, berapa sih beban yang ditanggung oleh masing-masing produk tadi kan? Oke, lihat di sini. Ini beban masing-masing produk, ya. Beban masing-masing produk. Lihatin ini. Ini contoh formatnya seperti ini. Boleh saja enggak pakai kayak gini formatnya, tetapi bagaimana kita bisa membagi masing-masing bagian tadi. Oke. Ini ada bagian sekretaris, bagian keuangan, bagian rumah tangga. Sekretaris ini kan ya, jumlahnya ini adalah diambil dari jumlah sini, ini. Yang keuangan itu diambil dari jumlah sini, jumlah keuangan. Kemudian yang rumah tangga diambil ke rumah tangga di sini. Ini kan jumlahnya kan sama kan ya, 12.928, ini juga 12.928. Nah, inilah nanti yang kita distribusikan ke produk X maupun ke produk Y.
Bagaimana cara mendistribusikannya? Coba lihat. Saya berikan contoh untuk yang sekretaris. Sekretaris ini kan jumlahnya adalah 4.589.400. Berapa yang X, berapa yang Y? X ini, yang X dulu ya. Jadi, X ini adalah jumlah ini, yang 4.500 sekian ini, dikalikan dengan produk X. Berapa jumlah produk X? Lihat rumusnya. Kalikan produk X, ya, baru dibagi dengan jumlah produk X sama produk Y. Pengalinya itu adalah produk X, pembaginya adalah X sama Y. Sedangkan yang Y, pengalinya itu adalah, jadi 4.500 sekian ini dikalikan dengan berapa produk X, produksi X, dibagi dengan produk X, dibagi produk Y. Pembaginya tetap X sama Y, tapi pengalinya masing-masing produksi masing-masing. Inilah distribusi masing-masing bagian. Ini X, ini Y. Kalau sudah ketemu ini tarik saja rumusnya sudah ketemu. Inilah schedule pembebanan biaya administrasi untuk produk X sama produk Y. Jadi masing-masing beban sudah terbagi. Produk X pada bulan Januari itu kebebanan biaya administrasi itu adalah 7 juta sekian, sedangkan produk Y itu adalah 5.500.000 sekian. Ini adalah pembebanan ke masing-masing produknya. Jadi kita bukan saja mencari biaya administrasinya, tetapi kita juga bisa membebankan berapa jumlah biaya yang ditanggung oleh biaya bagian produksi X dan bagian produksi Y. Contoh bulan Januari. Februari sama saja nantinya ke Februari. Cara seperti ini sama saja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ya, silakan. Bisa dipahami untuk yang administrasi? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, administrasi. Saya 1 bulan saja jelaskan. Nanti bulan berikutnya kalian nanti bikin sendiri itu ya. Oke. Sekarang saya jelaskan lagi untuk yang biaya penjualannya. Ya, biaya penjualannya. Oke, saya share-kan dulu materinya biaya penjualannya. Oke. Kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sekarang yang untuk yang administrasi sudah, sekarang yang bagian penjualan. Ini. Ya. Saya tidak jelaskan teorinya ya, saya jelaskan kebijakannya saja langsung. Nanti teorinya bisa kalian baca. Oke. Di sini perusahaan ini di bagian penjualan dia juga punya bagian lagi gitu loh. Ada departemen organisasinya. Dia ada bagian promosi, bagian promosi, bagian transaksi, dan bagian ekspedisi. Itu 3 bagian. Nah, untuk biaya penjualan tahun 2021 perusahaan menetapkan ini berbagai macam kebijakan sama seperti tadi. Sekarang gaji. Gajinya 5.100.000 didistribusikan ke bagian promosi 1.400.000, bagian transaksi 2 juta, dan bagian ekspedisi 1.700.000. Sama kaitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini. Yang kedua, bagian promosi itu sudah ada biaya tetapnya adalah 180.000. Dia ada 180.000 ditambah, ingatin, ditambah 0,5 per unit produk X dan 0,4 produk Y yang terjual. Ini bukan produksi tapi penjualan ya, ingatin ya. Produksi X dan produksi Y yang terjual. Jadi di penjualan ini diambilnya. Kemudian bagian transaksi 60.000 ditambah dengan 0,4 untuk Y dan 0,3 untuk 0,4 tadi untuk X dan 0,3 untuk Y yang terjual. Bagian ekspedisi 180 setiap bulannya ditambah 0,7 untuk produk X dan 0,6 untuk produk Y yang terjual. Ini kebijakan yang kedua.
Kemudian yang pemeliharaan gedung, ya, dari Januari sampai bulan Desember tuh ya, ditetapkan, ya, ditetapkan. Dia menetapkannya itu 100.000 setiap bulannya, ditambah dengan Rp5 jam tenaga kerja langsung. Jadi pemeliharaan gedung itu nanti 100.000 ditambah dengan Rp5 jam tenaga kerja langsung pada bulan yang bersangkutan tuh ya. Nah, setiap 4 bulannya nanti naik sebesar Rp1, ya. Jadi untuk setiap bulannya nanti naik Rp1, ya. Sedangkan distribusinya, promosi itu ada 30%, transaksi 20%, dan ekspedisi adalah 50%. Itu untuk pembagiannya. Kemudian yang nomor 4, kebijakannya. Besarnya biaya ini, ya, pemeliharaan alat untuk masing-masing ini, ya, pemeliharaan alat, gitu kan, ditetapkan. Nomor 4 ini caranya sama dengan nomor 2. Caranya sama dengan nomor 2. Misalnya gini, promosi itu dapat 30.000 ditambah dengan Rp3 per unit produk X dan 0,25 produk Y. Sama dengan, caranya sama dengan nomor 2. Ya. Nomor 4 ini sama dengan nomor 2. Sedangkan setiap 4 bulan berikutnya naik sebesar 0,10. Ini naiknya nanti 0,10. Ya. Itu kebijakan yang keempat. Nah, sekarang kebijakan yang kelima, listrik ini di bagian penjualan itu, khusus bagian penjualan, itu kebebanan 250.000 listriknya. Dari 250.000 ini, langsung dia distribusikan ke bagian promosi, transaksi, dan ekspedisi. Masing-masing itu 60, 20, 20. Itu ya, 20, 60, 20, 20 persentasenya. Ini sudah. Sekarang kebijakan yang keenam. Kebijakan yang keenam, ini. Sama seperti biaya administrasi tadi. Ada biaya 900.000 yang ditanggung secara bersama, tetapi bagian penjualan kebebanan 20%. Kalau administrasi tadi kan 15%, ini kebebanannya 20%. Dari 20% ini nanti dibagi ke bagian promosi 30%, transaksi 30%, dan ekspedisinya adalah 40%. Ya. Ini. Kemudian yang nomor 7. Nah, kalau nomor 7 ini, alat itu depresiasinya langsung dia. Langsung dibagikan, sudah dibagi. Promosi 175, transaksi 125, dan ekspedisi itu 190. Ini sudah kebagian langsung dia. Ya. Oke. Kemudian yang ke-8. Ini. Nah, yang kebijakan nomor 8 ini, dia khusus bagian promosi saja. Karena di bagian penjualan itu, ada biaya promosi sendiri yang dikeluarkan. Sedangkan biaya ini tidak terdapat di bagian transaksi maupun ekspedisi. Ya. Biayanya adalah sebesar 200.000, ditambah dengan Rp10 per produk X yang terjual, dan Rp7,5 produk Y yang terjual. Sedangkan untuk periode berikutnya, setiap 4 bulan naik 2,5. Inilah kebijakan untuk bagian penjualan. Ya. Oke. Sekarang, setelah kita nanti bisa menentukan ini, bagaimana distribusinya ke produk X sama produk Y, pembebanannya ya. Oke, saya pindahkan ke Excel-nya dulu ya. Oke, kelihatan anunya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Oke. Kita lihat.
tadi dikatakan bahwa bagian penjualan itu kan ada 3 bagian. Bagian promosi, transaksi, dan ekspedisi. Coba lihat. Pertama tadi ada gaji karyawan. Ini gajinya. Tadi masing-masing bagian. Tentukan 5.100.000. Tetapkannya dibagi ke bagian promosi, transaksi, dan ekspedisi. Kalau ini kan langsung saja didistribusikannya. Sama seperti tadi. Kemudian bahan. Ingatin bahan. Bahan ini tadi dia punya 180.000 ini loh. Dia punya 180.000 yang tetapnya dia bagian promosi 180.000 ditambah dengan 0,5 kali dengan penjualan X. Ingatin ya, bukan produksi ya, kali dengan penjualan. Penjualan itu yang ini maksudnya. Nih. 340. X, Y-nya ini. Intinya ya. Kalikan dengan penjualan. Ini penjualan ini X, ini penjualan Y-nya. Kita lihat. Nah, jadi 0,5 dikalikan dengan berapa penjualan produk X bulan Januari, ditambah dengan 0,4 kali penjualan produk Y pada bulan Januari. Ini dapat sini. Nah, yang membedakan antara transaksi, ekspedisi, dan promosi ini hanya biaya tetapnya saja. Biaya tetapnya beda, kemudian ininya juga beda, tarifnya. Pengalinya tetap sama ke bagian penjualan ya. Pengalinya tetap sama, misalnya di bagian ekspedisi. Ekspedisi ini kan 180.000 ditambah dengan 0,7 dia. Kalikan dengan jumlah penjualan, ditambah dengan 0,6, dikalikan dengan jumlah penjualan produk Y-nya. Ini untuk bahan. Pemeliharaan gedung, tadi 100.000, ingatin, biaya tetapnya 100.000 ditambah dengan Rp5 per jam tenaga kerja. Jadi 100.000 ditambah Rp5 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian bagian promosi ini dapat berapa persen? Dia dapatnya 30%. Promosi 30%, kebagian sini dapatnya adalah 20%, di sini dapatnya 50%. Ya. Jadi persentasenya ini. Kemudian pemeliharaan alat. Nah, pemeliharaan alat tadi kan masing-masing bedaan. Nah, nomor 4 ini kan caranya sama dengan nomor 2. Ingatin, nomor 4 ini caranya sama dengan nomor 2. Misalnya gini, bagian promosi ini adalah 30.000 biaya tetapnya, ditambah dengan 0,3 kali dengan jumlah penjualan produk X